Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini Bareskrim Polri, khususnya dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, akan merilis tentang penanganan yang selama ini tentunya menjadi masalah di masyarakat, yaitu pinjaman online bermasalah atau pinjaman online ilegal. Tentunya pada situasi pandemik seperti ini, masyarakat tetap membutuhkan dana. Pada satu sisi dana untuk kebutuhan hidup di rumah tangganya, dan ada juga masyarakat yang butuh menambah modal untuk usahanya agar usahanya tetap berjalan walaupun pada masa pandemi ini. Dan salah satu pilihan masyarakat yang favorit sekarang yaitu dengan meminjam pada pinjaman online. Ya. Mengapa masyarakat favorit memilih pinjaman online ini? Karena dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, proses yang tidak berbelit-belit dengan pinjaman online ini, waktunya pun tidak terlalu lama, ya, pinjaman segera dapat cair. Kemudian juga dengan bunga yang ditawarkan rendah, dan juga tenor atau waktu pemulangan daripada pinjaman ini yang cukup panjang. Ini beberapa hal yang menjadi alasan dari masyarakat sehingga banyak masyarakat tertarik dengan menggunakan pinjaman secara online ini. Dan tentunya ternyata muncul permasalahan ketika proses pembayaran angsuran daripada pinjaman itu sendiri. Beberapa kejadian-kejadian yang tentunya meresahkan masyarakat ketika dalam proses pengembalian dari pinjaman itu sendiri. Janji-janji yang awalnya bahwa pinjaman akan waktunya cukup lama, tetapi dalam pelaksanaannya itu semua tidak sesuai daripada perjanjian awal. Kemudian bunga yang ditawarkan rendah, ternyata dalam prosesnya bunganya lebih tinggi, ya, dari perjanjian. Bahkan dalam proses selanjutnya ada pengancaman-pengancaman yang dilakukan oleh para debt collector, ya, yang bekerja pada perusahaan-perusahaan peminjaman ini, sehingga hal seperti ini menimbulkan masalah-masalah di masyarakat. Cukup banyak laporan di kepolisian, baik di Bareskrim maupun di satuan-satuan wilayah. Oleh karena itu, untuk meredam daripada permasalahan-permasalahan seperti ini, Polri melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pinjaman-pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ternyata setelah didalami tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang, khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, pada siang hari ini Bareskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, akan memaparkan beberapa kasus yang sedang ditangani. Secara detail nanti akan dijelas oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigadir Jenderal Helmi Sartika. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pada kesempatan ini kami dari Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian
hasil kegiatan pengungkapan, rangkaian pengungkapan online, ya, baik itu yang berasal dari adanya aplikasi maupun koperasi yang mengaku sebagai koperasi. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada kesempatan ini sudah hadir Bapak Tonggam Tobing. Beliau adalah Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, kemudian juga dari Asosiasi Fintech sudah hadir. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengungkapan ini juga karena koordinasi, kolaborasi Skrim dengan pihak OJK dan pihak-pihak lainnya. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara yang paling favorit yang dicari oleh masyarakat sebagai Bapak Karopenmas, yaitu apabila masyarakat sedang butuh pinjaman yang cepat, itu menggunakan atau melalui pinjaman yang online, yang sifatnya online tadi. Dari situasi ini kemudian berkembang dan menjadi keresahan di tengah masyarakat karena ternyata begitu pinjaman itu ada keterlambatan dalam pembayaran dan lain sebagainya, itu diikuti juga dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para debt collector virtual, gitu ya, dengan menista, dengan mencemarkan nama baik dari si borrower istilahnya, ya. Nah, dari kegiatan tersebut kami sudah melakukan kegiatan dan sudah pernah dilakukan pengungkapan sebelumnya, yaitu kita berhasil mengungkap pinjaman online tanpa izin di PT SCA yang sudah diungkap beberapa waktu lalu, di mana dari hasil pengungkapan dan penggerebekan di Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan beberapa tersangka. Berikut barang buktinya, ya, ada ribuan kartu SIM card, modem pool, ya, bisa dilihat di situ, modem pool, beberapa handphone, laptop dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak diam di sini karena ternyata pelaku ini juga dalam aksinya selain membuat aplikasi di Play Store, ya, kalau dia Android mungkin App Store, selain membuat di Play Store, dia juga mengirimkan secara acak atau SMS blasting. Nah, dari SMS blasting ini kita kemudian membuat kategori-kategori, mengelompokkan menjadi satu, sehingga kita bisa mengetahui ada beberapa jaringan lain lagi. Ada yang di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur, dan di Medan. Tim berangkat ke Medan, melakukan profiling, penyelidikan, akhirnya kita bisa melakukan penangkapan di Medan. Nah, dari situ berkembang bahwa ternyata para pelaku ini selain tadi PTS CA, ini juga terafiliasi dengan beberapa KSP, Koperasi Simpan Pinjam, ya, ada Koperasi Simpan Pinjam Hidup Hijau, Cinta Damai, Tursaku, Pulau Bahagia, kemudian Dana Darurat, Dana Cepat Cair, dan Pinjaman Kejutan Super dan lain-lainnya, yang semuanya terafiliasi dengan jaringan ini. Nah, dari penangkapan di Medan, ya, kita juga melakukan ditangkap 2 orang lagi di sana yang berperan sebagai debt collector. Nah, ini yang menarik, debt collector atau penagihan
bagian penagihan, di mana mereka membuat pesan-pesan tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Contohnya adalah seperti ini, ya, dibuat seolah-olah bahwa borrower itu adalah bandar sabu, bandar narkoba. Kemudian maaf, ini kalau dia perempuan di crop, ditempelkan dengan yang seronok, serta yang lain-lainnya. Ini yang menimbulkan di tengah masyarakat. Nah, ini semua sudah kita lakukan penangkapan dan ini masih akan terus kita kembangkan ke jaringan-jaringan yang lain. Jadi kita sudah melakukan penangkapan total keseluruhan adalah 8 tersangka dengan berikut barang bukti. Tadi ada ribuan SIM card, kemudian modem pool untuk mengirim SMS blasting, kemudian ini ada beberapa handphone dan laptop yang fungsinya adalah untuk melihat, fungsinya untuk melihat alur transaksi dan lain sebagainya, maksudnya transaksi komunikasi gitu ya dari para pelaku itu. Ada beberapa tersangka yang saat ini masih dilakukan pengejaran, warga negara asing, ya, ini kita sudah lakukan pencekalan dan mengirimkan DPO kepada kedua orang ini. Kemudian sebagaimana tadi, kita tidak akan berhenti, kita akan terus mengusut jaringan-jaringan ini. Namun perlu kami ada sedikit hambatan karena ini sifatnya menggunakan teknologi. Begitu oleh teman-teman, nanti silakan akan dijelaskan oleh Pak Tonggang, sudah di take down oleh Satgas Waspada Investasi oleh OJK, itu dalam waktu singkat dia bisa membuat lagi sesuatu yang baru. Nah, dari pengungkapan ini setidaknya ada beberapa stakeholder yang perlu kita tingkatkan kerjasamanya. Yang pertama adalah dengan Kementerian Kominfo. Kenapa? Karena fakta dari kita temukan ribuan SIM card tersebut itu sudah terregistrasi. Artinya kita ingin mengetahui mengapa kok bisa sudah terregistrasi. Karena yang umum diketahui bersama, registrasi satu kartu perdana itu hanya menggunakan NIK, ya, menggunakan NIK dan maksimal kalau tidak salah 2 kartu. Nah, kalau ribuan seperti ini perlu pendalaman dari Kominfo, kemudian Dukcapil. Nah, dan dari alur keuangannya juga kita akan lakukan pendalaman. Karena ternyata pembayaran cicilan dan lain sebagainya itu menggunakan virtual account. Sehingga di sini kita juga berkoordinasi dengan AFPI untuk bisa sama-sama nanti ke depan kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini udah bisa saling mengisi, melengkapi dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian, saya persilakan. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya lagi kami berikan waktu kepada Ketua Satgas Waspada Investasi, Bapak Tonggang Tobing, untuk bisa juga menjelaskan. Terima kasih Pak Rusdi, Pak Hilmi, saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita, salam. Tadi sudah disampaikan Pak Rusdi dan Pak Hilmi bahwa ini suatu bukti bahwa pemerintah benar-benar ingin memberantas pinjol ilegal, dan kami sangat apresiasi kepada kepolisian, Barreskrim, khususnya kepada Direktorat Tipideksus yang telah berupaya sekuat tenaga untuk memberantas pinjol ilegal dengan penegakan hukum ini.
pinjol ilegal ini adalah kejahatan, bukan sektor jasa keuangan. Kenapa? Karena mereka ini tidak terdaftar di OJK, di mana peraturan perundang-undangan mewajibkan mereka harus terdaftar sebelum melakukan kegiatan. Mereka sama sekali tidak terdaftar. Dan juga mereka ini tidak tahu kita di mana alamatnya, ganti-ganti nomor telepon, ganti-ganti alamat, dan oleh karena itu harus diberantas karena merupakan kejahatan. Apa yang mereka lakukan ini, kami dari Satgas Waspada Investasi tadi disampaikan Pak Helmi memblokir, menghentikan kegiatan sampai saat ini 3.365. Bisa kita bayangkan. Tetapi tidak cukup seperti itu karena kita blokir hari ini, nanti sore dia ganti nama, besok ketimbang lagi. Dan proses penegakan hukum ini adalah suatu hal yang memang membuat efek jerah kepada mereka, dan ini dibuktikan dari Bareskrim saat ini. Kerugian yang terjadi di masyarakat dari kerugian material dan imaterial yang dilakukan oleh para pelaku ini. Material ini mereka itu menipu sebenarnya. Jadi pada saat masyarakat kita download aplikasinya, pinjamannya contohnya 1 juta, yang ditransferkannya 600.000, kemudian bunganya juga tidak sesuai dengan perjanjian, jangka waktu juga tidak sesuai, tadi sampaikan. Ini penipuan, pemerasan bukan. Dan juga mereka ini selalu menyebarkan data-data pribadi para peminjam. Jadi sudah sangat tepat mereka ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan kejahatan. Kami dari Satgas Waspada Investasi beranggotakan 12 kementerian lembaga termasuk kepolisian, Bareskrim secara berlanjut melakukan edukasi kepada masyarakat. Kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat jangan pernah akses ke pinjol ilegal. Kita sekarang sudah ada pinjol yang terdaftar di OJK, pinjaman online, ada 122 saat ini. Masyarakat diminta simpan daftar nama itu di HP masing-masing. Kalau butuh pinjaman, hanya lihat di situ saja. Jadi jangan lirik kiri kanan yang lain, fokus di situ saja. Jadi kami apresiasi, dan pemerintah saat ini juga secara berlanjut melakukan pemberantasan. Kami dari Satgas Waspada Investasi dan juga secara berlanjut kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa melindungi masyarakat kita dari pinjol ilegal ini. Demikian, terima kasih Pak. Mohon izin Pak Karopenmas mungkin sekalian dari Asosiasi Fintech. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan kepada kami. Saya selaku Sekjen dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terkait dengan penangkapan pelaku fintech ilegal ini. Kita sudah banyak membaca sebagaimana kejahatan yang mereka lakukan, seberapa banyak kerugian yang mereka lakukan, dan itu ditujukan kepada masyarakat kalangan bawah. Nah, jadi kami di sini ingin mengucapkan terima kasih dan juga akan siap selalu membantu bersama-sama dengan Satgas Waspada Investasi dalam bentuk apapun untuk mendukung penegakan hukum bagi Polri untuk memberantas fintech pinjaman online yang ilegal ini. Saya rasa itu dari saya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Nama saya Edison dari Radar Online tadi. Saya sampaikan kepada Pak Helmi dan Pak Tongkam atau Ketua Satgas Waspada Investasi. Saya tertarik dengan regulator yang regulasi kita di Indonesia. Sekarang masa pandemi gini, kalau kita berdasarkan informasi dari Badan Perlindungan Konsumen dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, penyedia jasa keuangan merupakan rating tertinggi untuk keluhan konsumen dan saat ini. Dan bagaimana Pak Tongkam untuk saran ke pemerintahnya agar masalah seperti ini bisa diminimalisir lah. Kalau saya baca dari
peraturan OJK untuk perusahaan atau koperasi kayak gitu yang berbadan hukum itu dikasih tenggang waktu 1 tahun untuk bisa beroperasi. Setelah 1 tahun tidak mendaftarkan, baru dia ditutup atau dikasih sanksi. Koreksi kalau saya salah. Itu bagaimana saran dari Satgas Waspada Investasi untuk pemerintah agar peraturan regulasinya bisa direvisi atau gimana untuk mencegah para mafia-mafia penyedia yang fintech yang ilegal seperti ini. Dan untuk Pak Helmi, kasus yang diungkapkan sekarang ini itu butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa mengungkapkan kasus yang sekarang digelar ini, dan pasal-pasal apa saja Pak yang kira-kira dipersangkakan nanti untuk para tersangka? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pinjaman online harus ada izin. Itu prinsip utama. Karena ada peraturannya. Kita lihat di peraturan OJK 77 tahun 2016 bahwa setiap penyelenggara pinjam uang berbasis teknologi informasi harus terdaftar di OJK. Jadi pada saat terdaftar nanti di satu tahun setelah itu bisa mengurus perizinan tadi. Tapi yang terjadi saat ini, mereka ini melihat celah-celah yang ada di masyarakat kita, karena kebutuhan dana masyarakat kita saat ini yang dibutuhkan masyarakat sangat besar. Mereka menutup, melihat celah itu dengan melanggar peraturan. Oleh karena itu saya katakan tadi ini adalah kejahatan. Nah, memang kemajuan teknologi keuangan digital ini harusnya memang dibarengi dengan berbagai peraturan-peraturan, terutama perundang-undangan. Tapi itu jangka panjang. Artinya kita juga membutuhkan contohnya percepatan undang-undang perlindungan data pribadi ya, dan juga dimungkinkan juga adanya undang-undang financial technology yang salah satunya bisa mengatur bahwa kegiatan fintech lending ilegal ini adalah merupakan pidana. Jadi namun demikian undang-undang kan kita butuh waktu lama. Dengan peraturan yang ada saat ini mengcover. Di samping itu juga pinjaman online yang legal saat ini diawasi OJK dan penegakan kode etiknya dilakukan oleh Asosiasi Fintech Bernama Indonesia. Nah, fokusnya adalah bahwa masyarakat kalau pinjam jangan pernah akses ke pinjam, berbahaya. Kita akan masuk ke masalah yang sangat berat, karena bagaimanapun juga dari sisi material masyarakat kita akan menderita di sana. Jadi masyarakat jangan mau menderita, jangan masuk ke pinjol ilegal. Terima kasih. Dari sudut pandang kami, Bareskrim, dari sudut pandang kepolisian, pinjol itu sebelumnya saya coba sampaikan dulu bahwa kalau kita lihat secara kata, itu sebetulnya tidak ada masalah. Pinjaman online tidak ada masalah ya. Artinya bukan yang berkonotasi negatif. Dia menjadi negatif manakala satu, tanpa izin, dua, kemudian disertai dengan tindakan-tindakan lain yang melanggar. Nah, kalau kita bisa melihat pinjol yang ilegal ini, kami harus memframingnya menjadi satu kesatuan. Kenapa? Yang pertama, ada yang namanya illegal access. Kenapa? Kita semua mungkin rekan-rekan wartawan juga sering menerima SMS pinjaman murah tanpa bunga dan lain sebagainya. Dari mana dia bisa tahu nomor telepon kita? Gitu, ya. Jadi ini ada namanya illegal access. Kemudian setelah dilakukan pengungkapan, kita tahu juga bahwa di dalamnya ada hubungan hukum hutang piutang. Nah, kalau dilihat satu sisi ini keperdataan, ya, hutang piutang adalah perdata. Tapi kalau kita lihat secara utuh satu kesatuan mereka ini sebagai sebuah sindikasi, maka kita menganggap bahwa ini adalah pidana. Ya, dari hasil pengungkapan tadi, yang pertama perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah satu illegal access. Yang kedua, karena tadi sudah saya katakan kita temukan SIM card dalam jumlah banyak, kami menduga bahwa ada pemalsuan. Kan begitu. Kemudian tindakan lain membuat hal-hal seperti ini.
yang dilakukan oleh para penagih, para debt kolektornya, berarti ada perbuatan melawan hukum lain, apa penistaan, kemudian pencemaran nama baik, fitnah, gitu ya. Apalagi disebutkan membawa lari uang perusahaan sejumlah 1.200.000, kok kecil sekali gitu kurang lebih ya. Jadi ini harus dilihat secara utuh. Kemudian ditanya butuh berapa lama pengungkapan ini. Kami katakan bahwa pengungkapan kasus yang berhasil diungkap oleh penyidik itu tergantung kasusnya itu sendiri. Ya, tergantung sejauh mana atau sebanyak apa asupan informasi yang dimiliki oleh penyidik. Semakin banyak informasinya, tentu pengungkapan itu akan menjadi lebih cepat. Begitu sebaliknya, semakin minim informasi tentu akan menjadi relatif lebih lama. Nah, terhadap peristiwa yang berhasil kita ungkap ini, terhadap para tersangka dan lain sebagainya, ini kami kenakan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian ini tentang tentang ITE tadi. Kemudian ada Undang-Undang nomor 62, Undang-Undang nomor 8 tahun 99 ini tentang perlindungan konsumen, pasal 8 dan pasal 62, serta ada lagi undang-undang tentang cipta kerja, cipta karya, serta pasal 311 KUHP. Jadi ini ancaman hukumannya 5 tahun dari semua pasal ini kurang lebih. Ada lagi? Mungkin Pak dari OJK Pak mau bertanya untuk para korban atau masyarakat di luar sana yang sudah terkena terjerat harus melakukan apa? Itu aja. Dan sinergi Polri dengan Satgas waspada investasi ke depannya bagaimana Pak? Enggak, kurang jelas tadi pertanyaannya. Saya cuma dengar OJK-nya aja, makanya saya kasih. Dan mungkin Pak, saya dari OJK, jadi mau tanya bagaimana masyarakat di luar sana yang telah menjadi korban harus melakukan apa? Yang sudah kena di luar sana, masyarakat di luar sana yang telah menjadi korban Pak, yaitu harus gimana tindakan selanjutnya, bagaimana mereka harus laporkan atau bagaimana, dan sinergi Polri dengan Satgas waspada investasi ke depan bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi kepada warga masyarakat yang pernah menjadi korban, yang pertama jangan takut untuk melapor. Ya, kita akan lindungi kerahasiaan maupun privasi dari masyarakat yang akan melapor. Tapi kembali lagi, karena kami memframing ini adalah satu kesatuan, jadi tanpa masyarakat melapor pun kami kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sinergi dengan Satgas waspada investasi ini sudah berjalanlah baik, ya. Kami terus berkomunikasi dengan beliau, Pak Tongam, tukar menukar informasi, termasuk juga empowering kemampuan. Kita juga saling bertukar bertukar informasi dan lain sebagainya. Namun memang karena ini menggunakan teknologi, ya tentu ada sedikit hambatan. Tadi beliau mengatakan ada sekitar 3.000-an yang sudah ditutup oleh OJK, dan itu disampaikan kepada kami, kepada kita di sini di Bareskrim. Nah, dari satu-satu itu kan sudah ditutup. Ya, kita coba lakukan penyelidikan dan lain sebagainya. Jadi begitu ditutup hari ini, mungkin dalam hitungan jam sudah muncul lagi sesuatu yang baru tadi. Ya, jadi kalau untuk kerjasama dengan OJK, bahkan bukan dengan OJK saja, dengan asosiasi, baik itu asosiasi fintech dan pendanaan Indonesia, asosiasi lain, termasuk juga dengan PPATK, kita bekerja sama dan berkoordinasi. Cukup? Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.